Kalau kembali lagi ke bullying di sekolah, itu sebenarnya sikap-sikap yang harus apa ya, orang tua tanamkan ataupun juga guru di sekolah itu seperti apa Bu? Karena kan orang tua nih biasanya sudah percaya semuanya ke sekolah gitu. Nah, terus ternyata anaknya kena bully di sekolah. Terus sikapnya dari sekolah seperti apa? Terus cara menanggapinya si orang tuanya juga seperti apa? Nah, tentu ini perlu kerjasama semua pihak ya. Eh, ada asas praduga tak bersalah, semua seperti itu Ya. ya. Jadi semua pihak dihadirkan, baik dari kedua orang tua, dari kedua pihak, kemudian dari mediasi sekolah yang sejak awal juga tidak berpihak pada salah satu, baik pelaku atau korban. Kemudian kita perdengarkan ini persaksian, tidak selalu ini anak kita yang benar atau anak kita yang salah, walaupun mungkin orang tua yang paling paham karakter anaknya seperti apa, tapi kita dengarkan dulu lah ceritanya seperti apa, kronologisnya seperti apa, mungkin juga harus dari saksi-saksi gitu loh, dari teman-temannya yang lain. Memang kedua anak ini bagaimana hubungannya? Apakah memang sudah sering terjadi gesekan, konflik, nggak cocok? Jadi bullying sekarang ini hanya sekedar ledakan dari tumpukan masalah kecil-kecil sebelumnya, seumpama begitu. Atau bagaimana? Memang ini satu kali kejadian langsung der atau gimana? Jadi benar-benar sekolah pun harus ini menindaklanjuti dengan proporsional gitu loh. Kenapa sampai ada kejadian seperti ini? Apakah ada awalnya itu ada kebencian dulu atau ada hal apa ada yang menyebabkan konflik ini? Jarang bullying yang satu kali kejadian langsung banget itu enggak. Biasanya sedikit, dosisnya kayak nambah gitu. Mungkin dia merasa diginiin, oh temannya nggak apa-apa, akhirnya dia nyoba lagi. Iya, Diginiin gitu ya Bu dan ya. kemudian juga teman-temannya bodo amat lah, nanti yang penting aku nggak kena, nanti tambah aku kena, nanti targetnya jadi aku juga diikutin, jadi korban, jadi Yang paling susah ketika ada anak-anak itu yang ikut-ikutan tanpa diajak, tapi dia kayak ikut-ikutan karena mau cari aman. iya khawatir, wah daripada aku ntar jadi korban, aku tak ikut bantuin ini aja membuli, nah kayak gitu. Nah memang bullying ini akan menciptakan rasa malu, shaming pada korban dan kelompoknya. Yaitu karena dianggap beda derajat gitu kan. Iya. Aku memang dihina kan memang kan mereka ini bukan level kita sama gitu. Nah akhirnya anak-anak yang selalu dibully nih akhirnya akan menyembunyikan diri. Maksudnya itu tidak berani untuk kreatif, inovatif, bahkan berprestasi, bahkan untuk sekedar hadir di sekolah atau di tempat kerja itu juga nggak berani. Akhirnya dia ngerusak diri sendiri, mending bolos lah, mending Iya, karena dia nggak berani itu iya, tadi. iya nggak berani menciptakan prestasi lah, karena sudah nggak bisa berpikir lain lagi. Karena dia takutnya kan jadi lebih-lebih ya. Oh, kalau aku nanti muncul sampai kelihatan, aku nanti dibully lagi. Nah, akhirnya mending aku menghindari aja dengan menutup diri. Itu juga nggak baik ya untuk perkembangan mentalnya, Iya, psikisnya si anak. dampaknya banyak. Maka sejak awal kalau kita nemu, kalau kita segera stop itu lebih ringan, lebih mudah lah pekerjaan. Tapi kalau kita sudah nemu yang berat, yang sudah sekian lama dibully dan dia tidak bisa melepaskan diri dari bullying itu, nah ini akan jadi berbahaya untuk kejiwaan kedua pihak, baik pembuli maupun korbannya. Iya, itu kalau misalkan di sekolah ya mungkin orang tua pun juga tidak boleh merasa anaknya yang paling benar gitu ya Bu Dokter, meskipun jadi korban. Iya, benar. Karena pelaku pun akhirnya jiwanya juga menyimpang. Dia jadi overconfident yang confident salah. Maksudnya dia akan jauh lebih keras lagi, jadi ketua geng seumpama Iya. yang geng yang cenderung nanti ke arah kriminal. Pelaku kriminal. Karena dia kayak merasa mendapatkan eh, kehormatan ya, harga diri gitu dari komunitasnya. Wah, ini apa yang paling beraninya nih di sini, Iya. yang paling nekatnya nih, yang paling
apa namanya, punya nyali nih. Iya, iya. Kayak apa salamnya orang, salam satu nyali wani gitu. Oh, iya ya, supporter ya. Kalau tadi kita ngebahas tentang sekolah gitu ya, bullying di sekolah itu kan memang banyak sekali dampaknya kepada si anak gitu. Nah, kalau misalkan bullying yang terdapat di lingkungan kerja nih Bu Dokter. Karena kan seperti yang dari awal kita bahas, kalau bullying ini kayaknya semua umur bisa terjadi, bukan Iya. hanya usia muda, usia anak-anak, bukan hanya sekedar di situ saja, tapi usia dewasa juga ada yang mengalami pembulian di kantornya ataupun juga ya di lingkungannya dia, meskipun dia misalkan mahasiswa yang katanya udah maha ya, bukan siswa lagi tapi udah mahasiswa, tapi masih ada yang melakukan yang seperti itu. Nah, kalau untuk di lingkungan kerja atau di lingkungan orang-orang dewasa itu kenapa bisa seperti ini? Oh, itu kadang lebih parah ya, itu sampai kejadian kriminal ya sampean. Karena biasanya sampai tiba-tiba terbunuh gitu ya, sampai Iya. sudah ditemukan tidak bernyawa, sampai banyak seperti Iya, banyak. itu. Banyak banget. Seperti ini biasanya awalnya ya sama, mesti di lingkungan kerja ini lingkungannya tidak sehat, entah dia atasan atau teman sesama teman ini ya satu level, karena merasa apa prestasinya mungkin yang junior atau yang sama levelnya ini lebih tinggi atau lebih dapat promosi lebih cepat atau bagaimana, dia nggak terima. Nah, itu mesti bisa sama, mesti motifnya itu tadi, ada iri hati yang berlebihan. Oh, segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak enak ya. Iya, benar. Atau ya itu tadi, dia merasa selama ini dia udah kerja keras, udah mati-matian, kok yang dapat ini kok malah yang apa namanya dapat promosi duluan juniornya. Dia merasa juniornya padahal nggak berprestasi atau bagaimana, seperti itu. Nah, yang di tempat kerja ini pun akhirnya kadang si korbannya akan menyembunyikan diri dari realita ya, karena ingin menghindari atau melupakan penderitaannya. Mungkin dia jadi, sekarang kan banyak banget sering bikin apa namanya, yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, ada fake account ya di sosmed. Kemudian dia menceritakan cerita dirinya yang kelihatannya itu manis banget, maksudnya itu dia itu orang yang gampang membantu orang lain, yang pokoknya setia kawan, pokoknya intinya tuh ceritanya dia itu suatu yang sempurna banget gitu. Yang ternyata di dunia aslinya berkebalikannya. Oh iya, berarti Dan ini itu bisa followernya langsung banyak banget. Ternyata dia fake account itu, dan dia bisa menipu ya, menipu. Kadang bukan materi, imateri biasanya. beli followers juga Enggak, ya? bukan ya? bukan beli followers, karena dia menciptakan begini, dia menceritakan dia punya seumpama namanya Mbak Kiki ya, tapi dia bikin fake account namanya Alvin atau nama yang lain gitu. Kemudian dia juga bikin apa namanya friends dia yang fake juga, yang memuji dia, yang anu dia supaya pride-nya naik, karena dalam upaya dia melarikan diri dari deritanya dia di dunia nyata gitu loh, maksud saya. Itu salah satu dampaknya dari korban bullying seperti itu. Jadi dia lebih berselancar ke dunia maya, yang di dunia maya karena ceritanya yang begitu bagus, begitu manis, begitu sempurna, tentu menarik orang-orang lain. Mungkin pilihan kata, diksi katanya juga bagus, menarik orang lain yang kan kita di dunia maya kan temen kan enggak terbatas ya. Iya, benar. Nah, langsung banyak yang follow, kemudian sampai dibuat grup-grup komunitas di WhatsApp gitu. Dia jadi motivator apa kayak gitu. Padahal sebenarnya arahnya bukan pada aslinya kenyataan dirinya itu orang yang jiwanya ini ya rusak karena bully gitu loh. Jiwa-jiwa yang bersedih. Iya, tapi dia menutupinya atau dengan seperti itu ya, melarikan diri dari kenyataannya, sampai kemudian terbongkarnya ya kok dia waktu berselisih
pendapat dengan yang lain kok kemudian aslinya muncul gitu loh. Jadi Gitu. ya seperti menipu ya, bukan dirinya Jadi sendiri. gangguan bagaimana ya, ini jadi gangguan kejiwaan. Kalau di kejiwaan sih mungkin jadi jiwanya itu kayak pecah gitu loh. Ya. Iya, jadi satu orang tapi pribadinya itu beberapa macam. Jadi kayak orang main film gitu loh. Dia bisa jadi Bisa tokoh menjadi peran protagonis, ini, iya. antagonis 1, 2, 3, protagonis apa-apa gitu. Sampai kadang dirinya sendiri yang di kenyataan itu sulit. Saya ini yang Aku tuh mana sih? Nah itu iya. Itu salah satu dampak yang luar Iya, biasa berarti iya, ya berat untuk itu. di apa ya, usia-usia dewasa itu ya, Bu ya. Iya, yang kadang anak-anak juga kecil, tapi banyak yang ketemunya di dewasa. Karena memang sudah mungkin lebih apa ya, lebih fasih untuk menggunakan media sosial. Mungkin kalau anak-anak gitu ya hanya upload gitu aja kan, foto, dia seneng tuh video membuli gitu kan. Kadang ada juga ya yang berperan sebagai videographer. Oh iya, anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang jadi Iya. merasa keren kalau aku tuh punya nih buktinya gitu, atau aku nih yang udah nge-share gitu. Itu kan suka nggak kepikiran ya, Bu ya, Iya. untuk zaman sekarang anak-anak ini. Karena ya itu tadi kurangnya kontrol ya dari rumah ya, dari sekolah atau dari lingkungan komunitasnya ya, entah di lingkungan di kampungnya atau di masjid sekitarnya, sehingga anak-anak ini seolah lepas tanpa ada yang mengawasi ya. Iya benar, karena orang tuanya mungkin sibuk atau mungkin tidak bisa menjadi role model yang baik di Atau rumah. tidak peduli, bukan Iya, sekedar iya. sibuk atau mungkin selalu di rumah. Ya dekat secara fisik, dekat dengan anak secara fisik ya, tapi hatinya entah kemana, karena ya itu tadi anak di sekitarnya dia nggak berkomunikasi dengan baik. Komunikasinya mungkin hanya sekedar sudah belajar, sudah makan, sudah mandi, sudah Iya. sholat, sudah gitu aja. Nggak ada apa ya, heart to heart gitu Iya, ya untuk nggak obrolan. ada interaksi yang lebih dalam lagi, sehingga anak-anak ya jawabannya normatif. Sudah, ya sudah hafal pertanyaannya. Karena kan nanyanya sudah makan, sudah belajar, sudah, Iya, cuma gitu jawabannya aja. gitu aja.